Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas contoh soal torsi ya. Soal yang pertama, batang AB memiliki panjang 10 meter dengan poros di titik B. Diberikan gaya 20 Newton membentuk sudut siku-siku terhadap batang. Besar torsi yang dialami oleh batang AB adalah, yang pertama kita lakukan adalah menuliskan identifikasi soalnya ya, menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan oleh soal. Kita tulis dulu diketahuinya. Yang pertama apa? Batang AB memiliki panjang 10 meter dengan poros di titik B. Berarti panjang 10 meter. Diberikan gaya 20 Newton, berarti F sama dengan 20 Newton. Membentuk sudut siku-siku, berarti nggak usah kita tulis ya. Kalau udah siku-siku, besar torsi yang dialami oleh batang AB adalah, berarti yang ditanya apa? Torsi ya, berarti tau. Tau sama dengan titik-titik. Oke, kita jawab. Kita masukkan dulu persamaan matematis dari torsi itu sendiri. Tau sama dengan F dikali L ya. Karena dia membentuk sudut siku-siku gayanya, makanya langsung aja F dikali L. Berarti masukkan 20 dikali 10. 20 kali 10, 200. Satuannya apa? Torsi satuannya Newton meter. Sampai sini masih mudah ya? Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Ada gambar di sini, batang yang warna orange, porosnya di titik O ya. Di titik O ini ada dua gaya, F1 dan F2. Momen gaya yang dialami oleh sistem seperti pada gambar di samping harusnya, saat poros ada di titik O adalah, oke, kita tulis identifikasinya. Yang pertama, yang diketahuinya itu kita bisa lihat dari soal. Di sini ada F1 ya, F1-nya 8 Newton nih F1, lalu ada F2 12 Newton. Terus di sini apa? Ada sudut ya, di F2 tuh ada sudut, berarti theta 2 ya, karena dia punya F2 30 derajat ya, itu 0,0 harusnya. Nah, terus di sini kita tahu jarak dari titik titik O ke F2 itu 2 meter, berarti L, kita tulis L2 ya. L2 itu 2 meter. Terus ada jarak dari F2 ke F1 itu 3 meter. Sedangkan yang namanya lengan gaya itu kan jarak dari gaya ke poros, berarti L1-nya itu sama aja kayak 2 ditambah 3 ya. Karena jarak dari titik O ini nih sampai ke titik F1. Berarti 2 ditambah 3. Jadi jaraknya 5 meter. Oke, ada lagi? Udah ya. Yang ditanya apa? Momen gaya, berarti torsi ya, tau. Oke, di sini nggak cuma ada satu gaya aja, tapi di sini ada 2 gaya. Berarti yang kita cari itu adalah resultan, karena kan ada 2 gaya, berarti kita cari jumlahnya ya, atau resultan dari torsinya. Berarti ini kita tulisnya resultan ya. Oke, sigma tau sama dengan resultan, itu rumus umumnya selalu penjumlahan. Kalau gaya, penjumlahan gaya gitu kan, kalau resultan gaya. Di sini resultan torsi. Berarti penjumlahan torsinya. Berarti sama aja kayak torsi 1 ditambah
torsi 2. Karena di sini ada 2 berarti cuma torsi 1 ditambah torsi 2. Lalu torsi 1 kita lihat di sini. Dia sudah tegak lurus belum? Sama gayanya sama porosnya udah tegak lurus belum? Udah ya. Gaya sama poros itu tegak lurus. Tapi yang gaya F2 ini dia nggak tegak lurus sama bidangnya. Berarti harus kita proyeksikan. Proyeksikannya ke sumbu apa? X atau Y? Ke sumbu Y ya, berarti ke sini. Tanda panahnya kemana? Karena dia tanda panahnya ke atas, ya berarti ini juga tanda panahnya ke atas. Biar ini membentuk sudut siku ya. Berarti di sini ada F2Y. Nah, sekarang kita masukkan ke sini persamaannya. Tau 1, oke. Torsi 1, itu persamaannya apa? F1 berarti ya, dikali L1. Kalau yang tau 2, itu berarti F2Y ya. Ini dikali L2. Nah, kita jangan lupa kalau misalnya torsi itu adalah besaran vektor, berarti dia punya arah. Nah, kita masukkan di sini. Kita lihat dulu yang pertama. Ketika nih porosnya di sini, dibayangkan ya, porosnya di sini. Terus kita dorong nih, ini kan kalau ke dalam gini tanda panahnya artinya didorong. Kita dorong pakai gaya 8 Newton ke bawah, berarti kira-kira si batang ini bergeraknya akan searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, ternyata ketika kita dorong ke sini, pasti geraknya itu akan ke sini kan? Atau akan searah dengan jarum jam. Ketika dia searah dengan jarum jam, tandanya apa? Negatif ya. Berarti di sini kita tambahkan negatif, oke? Nah, sekarang yang F2. Oh, tanda panahnya hilang. F2. F2 ke atas. Kita bayangkan ya, porosnya di sini. Berarti kan poros itu diam ya. Terus kita tarik gayanya ke atas. Berarti kira-kira akan kemana? Akan berlawanan arah jarum jam ya, karena dia akan memutar ya. Jadi dia akan berlawanan arah jarum jam. Ketika dia berlawanan arah jarum jam, maka tandanya akan positif. Berarti ini tetap ya positif, yang ini negatif. Kita tuliskan hasilnya. Angkanya dulu kita masukkan, berarti negatif F1 mana F1? Kita tulis rumusnya dulu deh. Berarti kan tetap F1 dikali L1 ditambah nih F2Y. Kalau di sumbu Y, ingat, kalau di sumbu Y itu kita pakainya sin ya. F dikali sin theta dikali L2 ya. Ini F2. Berarti baru kita masukkan angkanya. Min F1-nya berapa? Oke, 8. L1-nya 5 ditambah F2 12 sin 30 dikali L2-nya 2. Oke, kita masukkan. Kita operasikan. Min 8 kali 5 40 ya. Ditambah 12 kali sin 30 setengah ya. Dikali 2. Ini kita coret ya, setengah sama 2. Berarti sisa min 40 plus 12. Berapa hasilnya? Min 28. Jangan lupa satuannya Newton meter. Tanda minus di sini hanya menunjukkan kalau misalnya dia bergerak searah jarum jam. Jadi kalau ditanya, kalau dibuat kesimpulan, berarti kesimpulannya adalah momen gaya
pada benda tersebut sebesar 20 Newton meter searah jarum jam. Jadi tanda minus itu hanya menunjukkan arah aja ya. Kalau dia itu searah dengan jarum jam. Sampai sini semoga bisa dipahami ya. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Oke, batang PQR memiliki panjang 4 meter dan massa 4 kg. Jika F1, F2, F3 20 Newton dan panjang PQ 1 meter, besar momen gaya total di titik Q adalah, oke, kita tuliskan ya, diketahuinya, ini, wah, bentar. Oke, diketahui. Yang diketahui di soal apa? Panjang batang ya, berarti dari PQR itu 4 meter. Massa 4 kg, massa batang 4 kg. Lalu panjang PQ 1 meter. Besar momen gaya. Dari gambar kita bisa dapat apa? Theta ya. Theta 2 ya, karena dia F2 itu 30 derajat. Lalu di sini ada sudut di F3 itu dia 150 derajat, tapi theta yang kita ambil bukan sudut yang ini ya, tapi antara ini nih. Sudut yang diambil itu yang ini. Ini theta 3-nya di sini. Kalau setengah ini kan membentuk setengah lingkaran ya. Setengah lingkaran itu sudutnya 180. Ini udah ada 150, berarti sisanya 30 ya. Berarti ini theta 3-nya itu 30 derajat. Nah, sekarang kita gambarkan dulu deh. Di theta 3 ini karena F3, maksudnya di F3 itu karena dia membentuk sudut, berarti kita harus proyeksikan ke sumbu Y ya. Di sini ada yang namanya F3Y ya. Ada F3Y. Terus di sini ada F2Y ya. Ini ada F3Y, F2Y. Ingat, harus diproyeksikan biar dia membentuk sudut siku-siku. Apalagi yang kita tahui di sini? Oh ya, porosnya itu kan di sini yang ditanya besar momen gaya total di titik Q. Berarti yang menjadi poros adalah titik Q ya. Nah, kita udah tahu nih jarak dari P ke Q itu 1 meter. Ini 1 meter. Kita udah tahu juga dari P ke R itu 4 meter ya. Berarti sisanya nih dari Q ke R berapa meter? 4 dikurang 1 ya, jadi 3 meter. Berarti kita dapat nih L3 itu L kok nggak hilang? L berapa tadi? LQR ya. LQR itu 3 meter.
Yang ditanya momen gaya di Ki, berarti tau Ki ya. Jawab, berarti kita masukkan sigma tau Ki. Pertama ada apa? Ada tau 1 ya. Terus ada tau 2, ada tau 3. Tau 1 berarti kan F1 dikali L. Lengan gayanya apa? Dari P ke Q, berarti L, P, Q ya. Ditambah tau 2. Tau 2 berarti F2, Y, jangan lupa ya, karena dia nggak tegak lurus. Ini Q-nya kemana? Dikali L. L-nya dari Q, ini kan ada di Q kan, F2 tuh. Dari Q ke Q, berarti L, Q, ditambah F3, Y ya, dikali L. Dari ini kan R ya ini. Udah ketutupan tulisannya. Ada R, ini ada Q, berarti jarak dari R ke Q. Berarti atau QR ya. Kita masukkan, kita jabarkan dulu deh rumusnya. F1 dikali L PQ ditambah F2 sin theta dikali L QQ ditambah F3 sin theta dikali L QR. Semoga terbaca ya tulisannya. Oke, sekarang kita, oh ya, ibu lupa tandanya. Kita lihat tandanya. F1 ya. F1 ini ingat, porosnya di Q ya, porosnya di Q. F1 kalau misalnya kita tarik ke bawah, ini kan ditarik ke bawah arahnya, berarti dia akan bergeraknya kemana? Berputarnya kemana? Berarti kan gini. Dia akan berputar berlawanan arah jam ya. Berarti tandanya positif. Berarti nggak usah kita tulis ya kalau positif. Terus ini, yang kedua, yang ini dulu. Yang F3 itu kan ke atasnya, yang biru ini. Kalau misalnya kita tarik, ya, ingat porosnya di Q, kita tarik, berarti dia akan bergerak ke sini ya. Sama juga berlawanan arah jarum jam, berarti tandanya juga positif. Nah, kalau yang kedua nih, oke. Yang kedua, karena dia posisinya ada di poros ya, F2 itu kan ada di poros, ada di Q. Yang harus kita lihat adalah jaraknya. Ketika dia ada di poros, apakah dia punya jarak terhadap poros? Tentu nggak punya. Berarti dia punya lengan gaya atau enggak? Enggak, jawabannya. Berarti nanti L-nya akan 0. Maka torsinya juga akan bernilai 0. Jadi bisa kita abaikan ya. Jadi karena dia nggak punya lengan gaya, maka semuanya juga akan jadi 0. Jadi kita langsung aja ke masukin angkanya dulu nih. F1 berapa? F1 itu ini ya. Belum. Maaf ketinggalan di sini. F1 jangan lupa ditulis ya. Ini derajat. 20 Newton. F2 20 Newton. F3 20 Newton. F1 masukin 20 dikali LPQ 1 meter, karena dia udah tegak lurus makanya nggak pakai sin ya. Ditambah tadi udah 0 kita masukkan ya, karena L-nya 0 maka semuanya akan bernilai 0. F3 20 sin tetanya masukin 30 derajat ya, dikali LQR 3 ya. 20 kali 1 20 ditambah
20 kali sin 30 itu setengah ya, dikali 3. Ini berarti ini 1 ya. 20 ditambah, ini kan 10 kali 3, 30. Jadi hasilnya 50, satuannya Newton meter. Artinya momen gaya total di titik Q itu 50 Newton meter, geraknya berlawanan arah jarum jam karena dia positif nilainya, makanya berarti berlawanan jarum jam. Oke, sampai sini bisa dipahami? Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Kalau ada yang kurang paham, silahkan tanyakan ke ibu. Nanti akan ada latihan soal, tentunya tingkat kesulitannya akan lebih tinggi daripada contoh soal. Kalau kalian paham konsepnya, insya Allah nanti kalian bisa mengerjakan soalnya. Jadi usahakan kalau belajar itu dipahami konsepnya, sehingga kalau dikasih soal yang bervariasi, kalian akan bisa mengerjakan itu. Baik, kita cukupkan sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.